one touch. I could with you, with you, with you, with just one touch. I could feel my body giving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 4 akan membahas materi tentang keberhasilan pemerintahan pada masa Orde Baru. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kenalkan saya Naila sebagai moderator dan teman-teman saya. Saya Mufira Fatia ini. Saya Pranama Sekretaris Pemerintah. Saya Kristina Mulyastudi. Saya Wiyoga Pujitasari. Saya Anissa Fitri. Saya Jelita Ribana. Saya Masyalai Komanan. Oke, kita akan masuk ke materi. Nah, di sini saya akan membahas keberhasilan pada masa Orde Baru. Nah, tapi sebelum kita membahas daftar keberhasilannya, kita perlu ketahui kalau semuanya itu dimulai dari minus dengan inflasi 650% dan kondisi politik yang cukup kacau membuat pemerintah pada saat itu mengambil langkah darurat. Nah, inilah yang melatar belakangi terjadinya keberhasilan swasembada pangan dan stabilitas politik atau ekonomi. Nah, adapun yang pertama yaitu visi utama stabilitas sebagai landasan. Tujuan utamanya yaitu menciptakan stabilitas nasional untuk mendukung pembangunan ekonomi. Lalu yang maksudnya itu adalah tanpa stabilitas dan keamanan politik yang stabil, investor asing itu tidak akan berani masuk dan roda ekonomi domestik akan macet. Lalu yang kedua itu ada 3 pilar keberhasilan. Nah, ini merupakan strategi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai kemajuan nasional. Adapun 3 diantaranya yang harus beriringan, yaitu yang pertama, stabilitas dan keamanan politik itu dinamis. Maksudnya adalah di sini menjamin tidak adanya konflik rasional yang terjadi dalam menghambat pemerintahan dan aktivitas masyarakat. Lalu yang kedua itu ada pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Nah, di sini berfokus pada peningkatan pendapatan yang terjadi di berbagai aspek. Ada di pertanian, industri, dan juga investasi. Yang ini bertujuan untuk mengejar negara-negara lain. Lalu yang ketiga itu ada pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Di sini maksudnya adalah pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya itu harus dilakukan di berbagai daerah, termasuk daerah yang terpencil, agar semua masyarakat itu merasakan kesejahteraan yang sama. Karena kalau dibangun hanya di kota-kota besar atau kalangan rakyat yang kaya, masyarakat itu kesejahteraannya tidak rata. Lalu yang ketiga itu ada metode pelaksanaan atau repelita, yang dimana metode pelaksanaannya ini dilakukan secara berurutan yang melalui repelita atau rencana pembangunan 5 tahun. Nah, setiap 5 tahunnya pemerintah memiliki fokus yang berbeda. Yang contohnya itu adalah yang pertama, pemerintah awalnya itu berfokus di bidang industri lalu bergeser di bidang pertanian. Nah, begitulah keberhasilan latar belakang keberhasilan pada masa Orde Baru. Terima kasih. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan keberhasilan pemerintah pada masa Orde Baru di bidang ekonomi. Nah, pada masa Orde Baru, pemerintah menaruh harapan pada pembangunan ekonomi dengan tujuan untuk menciptakan stabilitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu keberhasilan penting di bidang ekonomi ini adalah berhasil menekan inflasi. Nah, pada tahun 1966, Indonesia mengalami hiperplansi yang sangat tinggi, yaitu sekitar 650%. Namun, melalui berbagai kebijakan ekonomi yang lebih terarah, pemerintah berhasil menurunkan inflasi sekitar 10% pada awal tahun 1970-an. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi Indonesia menjadi lebih stabil. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga berkembang secara signifikan. Selama masa Orde Baru, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai rata-rata 6-7% per tahun selama hampir 3 dekade. Nah,
pertumbuhan ekonomi ini menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi seperti industri, perdagangan, bahkan pembangunan berkembang dengan cukup pesat. Nah, pemerintah juga berupaya meningkatkan investasi untuk mendorong pembangunan ekonomi. Nah, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengeluarkan undang-undang pemodalan asing atau PMA pada tahun 1967 dan penanaman modal dalam negeri atau PMDN tahun 1968. Lalu, melalui kebijakan ini membuka kesempatan bagi investor asing maupun dalam negeri untuk menanamkan modalnya ini di Indonesia untuk membantu pembangunan industri dan juga membuka lapangan pekerjaan. Nah, melalui kebijakan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah pada masa Orde Baru berhasil menciptakan stabilitas, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan juga membuka peluang bagi investor yang lebih luas untuk pembangunan nasional. Sekian, terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan di bidang pertanian atau swasembada pangan. Yang pertama ada revolusi hijau. Revolusi hijau adalah gerakan yang bertujuan untuk modernisasi pertanian dan meningkatkan hasil panen, terutama beras, untuk mencapai swasembada pangan. Program ini diterapkan pada masa Orde Baru melalui program Panca Usaha Tani. Nah, yang pertama ada penggunaan bibit unggul. Terus yang kedua ada penggunaan pupuk kimia untuk meningkatkan produktivitas lahan. Terus yang selanjutnya penerapan irigasi modern untuk pengelolaan air yang lebih baik. Terus yang terakhir ada teknik pengelolaan tanah dan pemberantasan hama. Terus yang kedua ada puncak prestasi. Puncak prestasi Indonesia adalah keberhasilan mencapai swasembada beras pada tahun 1984. Pada tahun 1984 ini Indonesia berhasil mencapai swasembada pangan beras yang berarti mampu memenuhi kebutuhan beras dari produksi dalam negeri tanpa bergantung pada impor. Keberhasilan ini merupakan dampak positif dari penerapan kebijakan revolusi hijau yang dicanangkan sejak tahun 1970-an. Indonesia berhasil mengubah status dari pengimpor beras terbesar di dunia menjadi negara yang mandiri pangan. Terus yang terakhir ada penghargaan internasional. Presiden Soeharto menerima penghargaan dari FAO pada tahun 1985 atas keberhasilan swasembada pangan. Atas keberhasilan mencapai swasembada pangan pada tahun 1984, Presiden Soeharto menerima penghargaan dari Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO. Penghargaan ini diberikan di Roma, Italia pada tahun 1985 sebagai pengakuan dunia terhadap ketangguhan sektor pertanian nasional Indonesia. Terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan keberhasilan pemerintah Orde Baru dalam bidang kesehatan. Nah, yang pertama itu ada puskesmas. Pemerintahan Soeharto berhasil membangun ribuan puskesmas hingga ke tingkat kecamatan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dasar. Hingga 1993 tercatat sebanyak 6.749 unit puskesmas telah dibangun. Nah, lalu yang kedua itu ada program keluarga berencana atau KB. Program ini diakui di dunia karena berhasil menekan laju pertumbuhan penduduk. Peserta KB aktif meningkat pesat dari 0,3 juta menjadi 15,3 juta penduduk. Nah, lalu yang ketiga ada posyandu. Dikembangkan sejak 1948, posyandu menjadi pusat pelayanan kesehatan ibu dan anak atau KIA, gizi, imunisasi, serta penanggulangan diare.
Dapatkah kalian membayangkan masa di mana pendidikan di Indonesia ini merupakan sesuatu hal yang sangat sulit didapatkan? Bahkan pendidikan ini dianggap sebagai suatu barang mewah, sehingga tidak semua orang atau semua golongan dapat merasakan pendidikan yang layak. Pada tahun 1970-an, jutaan anak di Indonesia ini memiliki gedung sekolah yang tidak layak untuk digunakan atau dihuni. Sehingga pemerintah ini melakukan langkah besar untuk mengubah masa depan pendidikan di Indonesia. Pada kali ini kita akan membahas 3 pilar utama transformasi pendidikan di Indonesia, yaitu ada SD Impres, program wajib belajar, dan pemberantasan buta huruf. Pilar yang pertama yaitu adalah SD Impres. Melalui instruksi Presiden, pemerintah ini membangun ribuan gedung secara serentak di seluruh penjuru negeri. Karena sebelum adanya SD Impres, pendidikan ini hanya terpusat di kota-kota besar. Dengan adanya program ini, bahkan anak-anak hingga ke pelosok negeri pun dapat merasakan pendidikan dengan layak. Lalu, pilar yang kedua yaitu adalah program wajib belajar. Jadi pemerintah ini tidak hanya berfokus pada pembangunan gedung, tetapi juga pada programnya. Yaitu yang pertama adalah program wajib belajar 6 tahun yang diterapkan pada tahun 1984. Pada tahap ini, setiap anak yang berusia 7-12 tahun itu wajib menamatkan sekolah dasar. Hasilnya adalah sekolah dasar itu meningkat hingga hampir 100%. Lalu yang kedua adalah program wajib belajar 9 tahun yang diterapkan pada tahun 1994. Lebih tepatnya 10 tahun setelah program yang pertama, target itu ditingkatkan sehingga anak-anak itu tidak hanya sekadar lulusan sekolah dasar, tetapi juga lulusan sekolah menengah pertama atau setingkat dengan SMP. Melalui program inilah pemerintah itu meningkatkan sumber daya manusia agar kita itu dapat lebih kompetitif dengan bangsa-bangsa yang lain. Lalu bagaimana dengan mereka yang sudah dewasa namun masih belum bisa membaca dan menulis? Inilah peran dari program Kejar Paket A yang diterapkan oleh pemerintah. Kejar sendiri adalah singkatan dari kelompok belajar. Melalui modul-modul yang praktis, sekolah ini berhasil menekan angka buta huruf secara masif yang ada di Indonesia. Jadi, udahlah. Kok jelek kali? Nah, jadi di sini saya akan membahas bagian infrastruktur dan transmigrasi. Nah, pemerintah itu kan ada membuat program Pelita atau pembangunan 5 tahun yang fokusnya itu untuk menjaga stabilitas nasional. Nah, dari situ muncullah yang namanya itu transmigrasi dan infrastruktur. Nah, yang pertama kita akan membahas infrastruktur dulu ya. Nah, jadi pemerintah itu dulu sangat terobsesi sama yang namanya swasembada pangan. Nah, jadi itu adalah bangunan yang besar, tetapi juga adalah waduk dan irigasi yang sampai ke desa-desa. Nah, tujuannya itu supaya petani-petani bisa terus panen tanpa harus menunggu hujan. Nah, karena itu hasilnya pada tahun 84 kita dapat medali emas dari dunia karena sukses jadi lumbung padi. Nah, baru ada juga yang namanya tuh tol Jagorawi. Tol ini adalah tol pertama di Indonesia yang pada tahun 78. Nah, jadi dulu orang-orang pada bingung, kenapa hanya lewat jalan aja harus bayar. Tetapi dari situ kita tahu kuncinya itu agar truk-truk barang nggak macet di jalanan biasa. Nah, baru yang ketiga itu ada SD Impres. Jadi pemerintah itu membangun ribuan sekolah dasar sampai ke pelosok-pelosok. Jadi karena itu pada angkatan kakek-kakek atau orang tua kita mulai banyak tuh yang bisa baca tulis karena program ini. Baru kita akan membahas yang transmigrasi. Nah, jadi dari dulu itu permasalahan di Indonesia itu sama aja. Jadi orang-orang yang pada numpuk di Pulau Jawa, padahal di pulau-pulau lain kayak Sumatera, Kalimantan, Sulawesi yang luas tapi sepi, masih banyak yang belum minat untuk ke situ. Nah, jadi pemerintah bikin program pindah rumah massal. Jadi yang orang-orang itu yang tinggal di Jawa yang tidak punya lahan diberikan tiket gratis, tanah, bahkan rumah sederhana dan jatah makan buat setahun di tempat baru. Nah, dampaknya itu sangat bagus. Pulau-pulau yang tadinya cuman hutan belantara menjadi kota yang sangat ramai. Namun, program ini juga ada sisi kompleksnya, yaitu karena ada gesekan budaya sama warga lokal.
Nah, jadi itu saja yang bagian infrastruktur dan transmigrasi selama masa Orde Baru. Terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan peran diplomasi dan internasional. Nah, diplomasi adalah seni mengelola hubungan antar negara melalui negosiasi damai untuk memperjuangkan kepentingan nasional, menjaga perdamaian, dan mengatasi isu global. Peran pentingnya itu meliputi penyelesaian konflik, mediasi, atau membangun aliansi strategis seperti ASEAN, serta memperkuat kerjasama ekonomi, misalnya kayak CEPA dan EGPA. Berikut adalah poin-poin yang akan kita masuk ke materinya. Nah, tentang peran internasional dan diplomasi. Definisi diplomasi, metode komunikasi, menegosiasi, dan kompromi yang dilakukan oleh diplomat atau perwakilan negara untuk menjalin hubungan resmi tanpa kekerasan. Terus, peran strategis diplomasi mewujudkan perdamaian menjadi alat utama dalam menyelesaikan konflik bilateral atau multilateral. Perlindungan warga negara itu memberikan perlindungan bagi warga negara yang ada di luar negeri. Selanjutnya, meningkatkan kerjasama, membangun kemitraan strategis di berbagai bidang ekonomi, keamanan, dan budaya. Nah, menghadapi tantangan global itu menangani isu internasional seperti terorisme, perubahan iklim, dan krisis kesehatan. Peran Indonesia di dunia internasional itu adalah politik luar negeri bebas aktif, berperan aktif dalam perdamaian dunia tanpa melihat blok kekuatan tertentu. Terus ada kepemimpinan regional, menjadi kekuatan utama dan stabilisator dalam organisasi ASEAN. Diplomasi multilateral ini aktif di PBB dan forum internasional. Contohnya seperti Presiden G20 2022 serta mempromosikan kebudayaan dan pariwisata komponen hubungan. Nah, internasional melibatkan aktor negara, pemerintahan, dan aktor non-negara organisasi internasional. Perusahaan itu multinasional, jenis diplomasinya mulai dari negosiasi bilateral, dua negara, multilateral, banyak negara, hingga publik diplomasi. Pendekatan ke masyarakat luar negeri. Setelah itu ada secara keseluruhannya itu diplomasi penting untuk memperkuat posisi suatu negara di tengah kompleksitas globalisasi. Sekian, terima kasih. Jadi di sini saya akan membahas kesimpulan dari semua materi yang telah dijelaskan pada kesempatan kali ini. Nah, jadi kesimpulannya itu pada keberhasilan pemerintahan pada masa Orde Baru telah berhasil meletakkan dasar-dasar infrastruktur fisik dan juga sistem birokrasi modern di Indonesia, dan juga pembangunan ekonomi yang terencana atau repelita telah membawa negara Indonesia yang awalnya sebagai negara tradisional menjadi negara semi-industri. Dan yang terakhir, masyarakat Indonesia telah mencapai dasar hidup yang mendasar. Seperti ada beberapa aspek, yang pertama dari segi pendidikan, yang kedua dari segi kesehatan, dan yang terakhir dari segi pangan. Sekian dari saya, terima kasih. With just one touch,